Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 5, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Apa sih bukti kalian cinta Nabi dan Rasul? Buktinya adalah mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Apa yang dicontohkan Nabi dan Rasul? Yaitu yang baik-baik ya. Seperti menyembah Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Yuk kita dengarkan. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak dan meskipun ladangnya luas, beliau tidak sombong. Nabi Ayub juga terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Namun Nabi Ayub pernah mendapat ujian dari Allah. Hartanya yang banyak itu sedikit demi sedikit berkurang hingga ia jatuh miskin. Meskipun ia miskin, dia tidak pernah mengemis dan imannya tidak goyah sedikit pun. Karena dia percaya bahwa harta datangnya dari Allah dan kembali pun manusia karena Allah. Karena iman yang kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian manusia. Nabi Ayub baik ketika kaya raya maupun miskin senantiasa beribadah taat kepada Allah, selalu bersyukur. Kemudian jika ada harta, tetap dia bersedekah meskipun dia sudah jatuh miskin. Nah, setelah itu setan atau iblis meminta lagi ujian untuk diberikan kepada Nabi Ayub agar Nabi Ayub diuji. Apa ujiannya kemudian? Yaitu mempunyai penyakit kulit, bisul, panas dan gatal sehingga orang-orang menjauhinya. Ini ujian terberat Nabi Ayub. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub ke padang pasir yang jauh dari keramaian karena takut tertular. Kemudian setelah itu putra-putrinya meninggal dunia, sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar penyakitnya itu lekas sembuh. Yang doanya adalah di surah Al-Anbiya ayat 28. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Jadi setelah bertahun-tahun Allah kembalikan semuanya, termasuk kekayaan atau hartanya, kemudian keluarganya. Nah, yang kedua kita belajar tentang kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujum, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah melindungi Nabi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun selamat oleh seorang wanita bernama Asiyah yang merupakan istri dari Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah, akan tetapi dengan bujuk rayu Asiyah, Fir'aun luluh hatinya, ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui Nabi. Namun
Nabi Musa tetap menangis, sehingga datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Ketika itu Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibu Musa sendiri. Jadi nama ibu Musa itu adalah Yukabat. Selanjutnya Asia memerintahkan agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Firaun. Nah, sekarang kita pelajari sikap Nabi Musa. Yang pertama, Nabi Musa suka menolong. Jadi pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, berkata, "Sesungguhnya sedang berunding untuk membunuhmu, keluarlah dari kota ini, itulah nasihatku kepadamu." Kemudian Nabi Musa keluar, namun sampai di negeri Madian dia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberi minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 gadis yang sedang menambahkan ternaknya. Nabi Musa pun bertanya mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air. Nah, kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu selesai mengambilnya, karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Nah, ketika itu Nabi Musa langsung menolong 2 wanita itu. Ketika dua wanita itu pulang ke rumahnya dan bercerita bahwa dia ditolong Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk bekerja kepada si ayahnya yang tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, disinilah perjumpaan Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Pada akhirnya Nabi Musa menikahkan salah satu putrinya dengan Musa. Yang kedua, Nabi Musa menghadapi Firaun. Nah, jadi Nabi Musa itu telah diberi mukjizat Allah, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Kemudian tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Nah, kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Firaun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa di Mesir membuat Firaun marah dan menuduhnya sebagai Musa tukang sihir yang hendak mengusir Firaun dari negeri itu. Musa telah mengingatkan Firaun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala." Firaun dan tukang sihirnya tetap saja melawan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meladeninya dan berkata, "Kalau begitu kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Saat mereka sudah berjumpa di suatu tempat, Musa, "Lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, kami yang memulai lebih dahulu." Namun Nabi Musa berkata, "Kamulah lebih dulu." Jadi mereka saling melempar tali dan tongkat yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengikuti perintah Allah, kemudian ia melemparkan tongkatnya. Ketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Firaun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman, nah Firaun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya mereka menyiksa orang yang beriman, termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Firaun dan tentaranya terus mengejar dan mengikuti sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba Laut Merah menjadi 2 bagian, membelah menjadi 2 bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka.
Nabi Musa dan pengikutnya pun mengikuti jalan itu. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus mengejar. Namun ketika Fir'aun di pertengahan jalan, laut tersebut kembali sehingga Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh laut. Demikianlah balasan dari Allah terhadap orang-orang yang beriman. Minggu depan kita akan belajar kisah teladan Nabi Harun dan Nabi Zulkifli. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sambil dibaca bukunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.